Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, salam sehat. Bersama saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, di video kali ini kita akan langsung memberikan contoh penerapan fungsi non-linear di dalam bidang-bidang ekonomi, seperti permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga, di mana di dalamnya nanti ada konsep elastisitas dari permintaan dan penawaran. Kemudian penerapan di dalam pendapatan, biaya, profit, dan titik impas. Ini akan kami bagi dalam beberapa video. Untuk itu, sahabat pembelajar harus terus rajin ya mengikuti channel kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen yang positif di channel video kami. Nah, sahabat pembelajar, bahwa prinsipnya permintaan itu sebenarnya menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang, ya, barang dan jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen. Ya, ini mengingatkan kembali pada konsep permintaan. Adapun penawaran itu menunjukkan hubungan antara harga jual dengan jumlah barang jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, kita tahu bahwa hubungan di dalam hubungan kemarin fungsi linear ditunjukkan kalau permintaan itu downward sloping, artinya dia negatif, sedangkan penawaran bernilai positif karena dia bentuknya upward sloping. Nah, demikian juga nanti ketika kita mengetahui di penerapan itu di dalam fungsi nonlinear, ini tidak akan berbeda jauh dari sana nilai positif negatifnya, ya. Nah, kalau dulu kan kita melihat dari positif negatifnya dari gradien, ya, atau dari tingkat kemiringan, apakah dia miring positif atau miring negatif, ya. Nah, untuk ini kita sekarang menggunakan persamaan nonlinear atau untuk yang pertama ini adalah menggunakan fungsi kuadratik. Nah, persamaan kuadrat untuk permintaan tentu harus berlaku properti, ya, selalu turun, ya, karena kan permintaan, ya, sehingga untuk Q lebih besar dari 0, sedangkan kurva penawarannya harus selalu naik. Misalkan fungsi permintaan dari Q sama dengan 19 min P kuadrat. Nah, ini menunjukkan gradiennya kan negatif, ya, di upward sloping. Sementara penawaran Q sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Ini gradiennya atau koefisiennya adalah positif, maka dia upward sloping. Keseimbangan pasar adalah suatu situasi atau kondisi di mana tingkat harga tertentu, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Artinya pada tingkat harga tertentu, misalkan 2.000 perak, maka berapa sih jumlah yang diminta sama pembeli dan bisa ditawarkan oleh penjual. Nah, dalam kasus persamaan nonlinear pun sebenarnya prinsipnya sama, ya. Keseimbangan terjadi ini pada titik potong kurva permintaan dan penawaran. Kalau di video sebelumnya ketika bicara fungsi linear, kita bicara perpotongan sesama persamaan linear. Nah, di sini ada perpotongan sesama fungsi kuadratik atau sesama kurva parabola, gitu, ya. Nah, misalkan kita punya fungsi permintaan Q sama dengan 19 min P kuadrat dan fungsi penawaran Q sama dengan min 8 plus 2P kuadrat, maka di manakah titik keseimbangan? Maka titik keseimbangan itu ketika Q yang diminta, yaitu QD, sama dengan Q yang dijual oleh pemasok atau penjual, ya. Maka QD sama dengan QS sama dengan ini, kita samakan, ya. 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Sehingga kita rearrange menjadi 3P kuadrat sama dengan 27, ya. P sama dengan 3. Apa? Karena P kuadrat sama dengan 27 bagi 3 sama dengan 9, ya. Sehingga P-nya sama dengan 3. Setelah kita mengetahui nilai P-nya sama dengan 3, maka nilai 3 ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan ini, ya. Nanti kita akan tahu Q di titik keseimbangan berapa. Ya, misalkan kita masukkan ke persamaan fungsi permintaan, maka Q sama dengan 19 dikurangi 3 kuadrat, dikurangi 9 sama dengan 10. Nah, mudah, ya. Prinsipnya sama dengan mencari keseimbangan di dalam fungsi linear. Nah, ini kebetulan di sini gambarnya seperti ini, ya. Oke. Jadi karena di sini adalah price, di sini adalah Q, sementara kita tahu sebenarnya Q itu adalah variabel dependen sebenarnya, variabel independen sebenarnya dan dependen, ya.
karena dipengaruhi oleh harga ya. Tapi di sini digambarkan bahwa price itu seolah-olah dipengaruhi oleh kuantitas. Maka di sini gambarnya seperti fungsi AX kuadrat plus BX kuadrat ataupun fungsi A Y kuadrat plus BY plus C gitu ya. Seperti itu. Jadi dia membukanya ke kanan ataupun ke kiri gitu ya. Karena yang dikuadratkan ini seolah-olah P-nya ini kan ya. Memang P ya, yang dikuadratkan ya. Nah, di sini kita tahu titik potongnya pasti di sana tadi ya. Apa namanya? Dengan melihat titik perpotongan tadi X-nya 3, P-nya 3, Q-nya 10 ya. 3 sampai 10. Itu titik potongnya di sini. Ya. Jadi memang seperti kurva parabola yang terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri ya. Contoh berikutnya, kalau ada pajak gimana nih? Nah, gitu ya. Semula fungsi permintaan sama dengan seperti yang sebelumnya, Q sama dengan 19 min P kuadrat, kemudian Q supply-nya sama dengan min 8 ditambah 2 P kuadrat. Kemudian pemerintah mengenakan pajak per 1 unit, pajak 1 per unit ya. Maka fungsi penawaran, karena pajaknya misalkan ditanggung oleh penjual terlebih dahulu ya, Q sama dengan min 8 plus P dikurangi 1 dikuadratkan. Ya. P dikurangi 1 dikuadratkan karena pajak ya. Atau setelah kita jabarkan menjadi Q sama dengan 2P kuadrat min 4P min 6. Maka keseimbangan baru yang muncul adalah menyamakan antara QD awal yang tidak berubah dengan QS yang baru setelah pengenaan pajak. Sehingga 19 min P kuadrat yang merupakan fungsi permintaan akan sama dengan fungsi penawaran yang setelah pengenaan pajak, yaitu 2P kuadrat min 4P min 6. Sehingga setelah kita rearrange, tukar kanan tukar kiri, menghasilkan 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, kita tahu P-nya sama dengan 3,63. Ya, jadi price yang ditawarkan oleh supplier adalah 3, price-nya yang ditawarkan supplier ya. Kalau ini kan price keseimbangan ya, keseimbangan baru. Berarti yang diperoleh oleh penjual itu hanya price dikurangi 1. Ini dikurangi 1. Ya, ini yang dinikmati penjual. Sementara yang dibebankan kepada pembeli itu menjadi 3,63 ya. Jadi 3,3 yang sebelumnya adalah 3 ya, sebelum ada pengenaan pajak. Nah, dari sini teman-teman tahu ya, siapa, apakah konsumen atau produsen yang menanggung pajak lebih banyak. Ya, siapa coba? Betul. Ya, karena koefisien dari gradien dari penawaran lebih besar daripada permintaan, maka si produsen menanggung pajak sebesar berapa nih? Dia harganya 2,03 ya. Sementara kalau pembeli yang tarifnya 3 menjadi 3,63. Enggak, ini kalau dihubungkan inti harusnya dibalik dulu ya. Dibalik fungsi price terhadap Q. Ya. Karena kan apa namanya, price-nya terhadap Q ya. Maka di sini harusnya memang bentar, pajaknya tadi kan 1 ya, mohon maaf, pajaknya 1. Ini tadi price-nya 3. Penjual menikmati 2,63, artinya penjual hanya berkurang 0,37 ya. Sementara yang pembeli dia 3,63 menanggung pajak lebih banyak ya. Kalau kita lihat di sini, siapa sebenarnya yang lebih elastis? Apakah penjual atau pembeli? Ya, kita ngelihat elastisnya dari mana? Dari ini, dari fungsi P terhadap Q. Jadi dibalik dulu ya, ditukar dulu. Maka kita lihat fungsi S-nya itu gradiennya lebih kecil daripada fungsi Q. Sehingga si penjual menanggung pajak lebih kecil, cuma 0,37, sementara pembeli 0,63 ya. Ini kalau pajak pembeli untuk konsumen itu berarti 0,63 ya. Kemudian pajak untuk suppliernya adalah 0,37, sehingga di sini jumlahnya adalah 1 ya.
Ini ya. Ini berkaitan dengan pengenaan pajak. Nah, nanti di asrama, sahabat-sahabat bisa mencoba penyelesaian soal ini. Gimana kalau punya fungsi seperti ini nih, fungsi permintaannya PSD sama dengan Q kuadrat min 100 plus 10Q plus 25 dan PS sama dengan Q kuadrat plus 6Q plus 9. Nah, coba bisa dicoba sendiri buat latihan di rumah. Demikian sahabat belajar ya. Salah satu aplikasi fungsi nonlinear di dalam mencari keseimbangan permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat buat sahabat belajar semua. Assalamualaikum.